Atau menyengaja perjalanan ke Depok dari Padang. Untuk apa? Mau pergi ke Masjid Kubah Emas. Atau pergi ke Riau, itu ada masjid cantik di Pasir Pengiraian misalnya. Banyak juga majelis taklim jalan-jalan ke sana. Maka itu tidak boleh. Karena saya dirahmati Allah, ada beberapa poin yang kembali kita ulang-ulang dalam rangka menyambut kedatangan bulan mulia, tamu mulia Ramadan. Poin pertama adalah di antara adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan apa yang Allah muliakan dan menghinakan apa yang Allah hinakan. Bila ada sesuatu, apakah waktu atau tempat Allah muliakan, maka kita juga mesti memuliakannya. Jika ada sesuatu yang Allah hinakan, maka mesti juga kita hinakan. Itulah sikap standar seorang mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat-tempat. Ya. Di antaranya Allah memuliakan Masjidil Haram, lebih mulia dari tempat lain. Allah memuliakan Masjid Nabawi, lebih mulia dari masjid lain selain dari Masjidil Haram. Allah memuliakan Masjidil Aqsa, lebih mulia daripada masjid-masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka orang beriman mesti memuliakannya juga, mesti mengutamakannya juga, mesti mengagungkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32 tadi, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari tanda ketakwaan di dalam hati. Syiar Allah itu ada yang berupa tempat, ada yang berupa waktu. Dan tadi tempat. Nilai sholat kita di Masjidil Haram diberi Allah 100.000 kali lipat. Kalau sholat kita di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa ada dua riwayat, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000. Maka dia istimewa di mata Allah, di sisi Allah, sehingga bagi orang beriman juga istimewa. Bila ada kesempatan, bila ada waktu dan peluang, orang beriman akan berebut ke sana. Sekali saja kita bisa sholat di Masjidil Haram, maka itu untuk mengimbangi pahalanya butuh 100.000 kali sholat di tempat lain. 100.000 kali sholat itu adalah sholat selama 20 hari. 20.000 hari. Ya. Karena kita sholat sehari 5 waktu kan. Kalau 100.000 kali berarti 20.000 hari. 20.000 hari itu ada hampir 70 tahun. Atau anggap aja 60 tahun. Ya, kalau ada orang yang sholat sekali saja di Masjidil Haram, butuh orang lain mengejar pahalanya dengan sholat 60 tahun. Itu kalau satu kali aja. Coba kalau dia 2 kali di sana sholat, 3 kali. Maka tidak bisa kita mengimbanginya, menyainginya sama sekali, kecuali kita ke sana juga. Ya, kecuali kita ke sana juga. Dan dia duluan mati dari kita, lalu kita masih hidup lagi dan kita ulang-ulang lagi di sana. Gitu cara mengalahkan. Sebagai akibat dari Allah memuliakan dan khususkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Tidak dibolehkan menyengaja safar
ya, perjalanan jauh, kecuali hanya untuk 3 masjid. Maksudnya ini menyengaja perjalanan jauh untuk mengunjungi masjid, hanya dibolehkan untuk 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kalau misalnya kalian lagi ada sedikit uang tabungan, misalnya, yuk kita berangkat ke Jakarta, kita mengunjungi Istiqlal, atau menyengaja perjalanan ke Depok dari Padang. Untuk apa? Mau pergi ke Masjid Kubah Emas. Atau pergi ke Riau, itu ada masjid cantik di Pasir Pengiraian misalnya. Banyak juga majelis taklim jalan-jalan ke sana. Maka itu tidak boleh, ya, karena teks hadisnya jelas, la tusaddur rihal, nggak boleh menyengaja perjalanan kecuali untuk 3 masjid. Tapi seandainya kalian misalnya atau kita sedang berada di Jakarta, ada pekerjaan, ada aktivitas, terus kita mampir ke Istiqlal. Nah, oke. Kita lagi ada urusan ke Depok, lalu mampir ke Masjid Kubah Emas. Masuk itu enggak apa-apa. Kita lagi berada di Indragiri, apa tuh, Hilir atau Hulu, ya. Mampir ke Pasir Pangeran, sholat di sana. Ya silakan. Atau yang kalian tinggal di Riau, menyengaja perjalanan ke Padang untuk sholat di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau hanya sekedar sengaja untuk itu, ya tidak bisa. Tapi kalau kebetulan ada tugas ke Padang lalu sholat di Masjid Raya, silakan. Itu tempat yang Allah muliakan. Allah muliakan Ka'bah. Allah muliakan sekitar pelataran Ka'bah itu untuk tawaf. Doa-doa dikabulkan. Allah memuliakan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu dinamakan multazam di depan pintu Ka'bah. Berebut orang ke sana berdoa. Allah muliakan Safa, Allah muliakan Marwah. Di situ tempat sa'i dan, ya, Safa dan Marwah bolak-balik. Nggak bisa kita sa'i ke tempat lain. Hanya bisa di situ. Ada doa-doa khusus di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan melalui nabinya antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Ya. Antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman di antara taman-taman surga. Nah, berebut orang itu untuk bisa sholat hanya sekitar 2 rakaat saja di raudhah. Kalau hari-hari ini orang pergi umroh, antri untuk bisa sholat di umroh, bisa 5 hari antrian. Itu udah online pakai aplikasi. Bahkan ada jamaah umroh yang baru nyampai di Madinah, hari itu juga sudah ditutup aplikasi mendaftar bisa ke Raudhah. Sampai dia meninggalkan Madinah nggak dapat. Itu berebut surga dunia, ya, surga di antara rumah Nabi dengan mimbar. Itu Allah takdirkan. Allah memuliakan tempat melebihi tempat yang lain. Sebagaimana Allah juga memuliakan waktu. Allah memuliakan misalnya 1 Syawal sebagai hari kita berhari raya. Beribadah kepada Allah dengan ibadah khusus. 10 Zulhijjah, hari raya lagi. Ada ritual, ada ibadah di sana, menyembelih, sholat Id, menyembelih, dan seterusnya. Allah memuliakan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Nggak bisa diganti dengan hari lain. Ada doa yang mustajab di hari-hari itu. Ada sekian hamba yang Allah merdekakan dari neraka. Nah, salah satu yang Allah muliakan waktu adalah Ramadan. 1 bulan penuh Allah berikan fasilitas luar biasa. Allah bukakan pintu pintu surga, Allah kunci pintu-pintu neraka, Allah belenggu iblis, setan-setan pembangkang. Allah sediakan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dan setiap malam, walillahi utaqa minan nar, wa dzalika kullal lailah. Ya. Setiap malam itu ada hamba-hambanya yang Allah merdekakan dari api neraka. Dan itu tiap malam. Seolah-olah Allah yang pengen. Ya. Allah yang bujuk-bujuk kita, hambanya. Ngerayu-rayu kita. Ayo beribadah, ayo berdoa, ayo minta ampun. Kayaknya begitu. Saking Allah istimewakan. Dan itu hanya ada di Ramadan. Di hari biasa nggak ada.
Maka adab orang yang beriman, mukmin dan mukminah di hadapan Allah adalah memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ya. Sebaliknya, bila ada yang Allah hinakan, Allah rendahkan, maka kita juga harus menghinakan dan merendahkan. Ada lembah di dekat Muzdalifah dan Mina. Lembah apa namanya? Kalau kita pergi umrah diberitahu oleh guide biasanya. Rasulullah SAW bila melewati daerah itu, beliau berjalan cepat, nggak mau berlama-lama di sana, dan memperbanyak istighfar. Kenapa? Di lembah itu dahulu Allah hancurkan pasukan Abrahah. Di lembah itu Allah hancurkan hamba-hambanya yang membangkang dan kafir kepadanya. Maka kita juga bila ada tempat yang Allah hinakan, ya, ada sesuatu yang Allah rendahkan, sikap orang beriman juga harus seperti itu. Ini poin yang pertama. Maka tamu yang mulia ini mesti kita muliakan. Mesti kita sambut secara khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Rasulullah SAW bila Ramadan akan segera datang, beliau naik ke mimbar. Beliau berkhutbah. Atakum Ramadan, syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum fihi siyama. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan di sana berpuasa. Ya. Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu iblis setan. Dan di sana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan seterusnya. Nah, ini bentuk kita mengagungkan, memuliakan, dan menghormati Ramadan. Ini poin pertama. Nah, alhamdulillah ini kan sudah menjadi tradisi kultur kita di Arisalah ya. Sejak dahulu kalian juga sampai hari ini, sekian hari menjelang Ramadan kita sudah bersiap-siap ya, menyambutnya, mengkondisikan diri dan lingkungan kita untuk menerima kedatangan Ramadan. Bagian dari ta'zim hurumatillah, ta'zim sya'airullah, mengagungkan ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.